Huojian membungkuk sedikit dengan canggung dan berkata, "Baru saja ketika monster tua Chu menghilang, apakah itu perbuatan Yun, Tuan Yun Xiao?" Hailin juga kaget dan menatap Li Yun Xiao. Ternyata bukan hanya dia saja yang merasakan hal tersebut. Huojian juga sepertinya menyadari sesuatu. Li Yun Xiao meliriknya dan berkata, "Pikirkan sendiri." Dia hanya memasang tampang yang tidak terduga, yang membuat Huojian dan Hailin sama-sama tercengang, lalu tersenyum pahit. Meskipun mereka memiliki perasaan ini, tetapi memikirkan kesenjangan antara mereka berdua, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Segera, sejumlah besar anggota kelompok tentara bayaran pemula tiba, dan tidak ada yang menghalangi jalan dan mereka langsung memasuki distrik kota utara. Huojian juga diam-diam mengirim pesan tidak ada yang boleh bercanda dengan Ding Linger dan Luo Yunxiang. Ini bukan hanya untuk menghormati Li Yun Xiao, tetapi juga demi kelompok tentara bayaran pemula. Kekuatan kedua gadis ini mampu membunuh sebagian besar anggota kelompok tentara bayaran dalam sekejap. Pada saat itu, tidak baik bagi semua orang untuk melepaskan kepura-puraan ramah. Bagian utara kota tidak kalah dengan bagian timur kota. Itu hampir seperti sebuah kota tersendiri, tetapi situasi di dalamnya mirip dengan bagian timur kota. Para pejalan kaki, penjajah, dan pengemis di jalan, hampir semuanya adalah pejuang dengan aura terkendali. Dan dari waktu ke waktu mereka menampakkan tatapan galak, jelas bukan orang baik. Kerumunan segera sampai ke gedung tinggi yang terhubung, di dalam berisik, bahkan ada anak-anak berlarian. Di sini, ini adalah markas kelompok tentara bayaran pemula kita. Zule menoleh ke belakang dan tersenyum. Akhirnya sampai di rumah. Juga sambut Tuan Yun Xiao dan kedua wanita itu untuk mengunjungi kelompok tentara bayaran pemula. Semua prajurit bersorak dan kereta mulai melaju. Meskipun Hailin tidak menyukai suasana kelompok bandit di dalam, suasananya masih sangat hangat. Dia buru-buru berkata, "Cepat siapkan kamar tamu terbersih dan terbaik untuk saudara Yun Xiao dan kedua saudara perempuannya." Huojian menjawab, "Oke, satu ruangan atau beberapa ruangan?" Setelah mengatakan itu, dia merasakan dua aura pembunuh yang ganas dan segera melarikan diri. Mulutnya buru-buru berkata, "Dimengerti." Hailin juga menyeka keringat dinginnya dan berkata, "Kakak Yun Xiao dan saudari-saudari pasti lelah karena perjalanan. Istirahat dulu." Li Yun Xiao mengangguk. Perasaan ilahinya telah menyebar. Situasi seluruh markas grup tentara bayaran pemula berada di bawah kendalinya. Memang ada beberapa aura kuat yang tersembunyi di pangkalan, tapi dia tidak berani menyelidikinya terlalu dalam. Dia takut kalau mereka adalah martial honors. Dia dibawa ke ruang tamu. Dibandingkan dengan struktur kasar dan segala macam orang galak di luar, dekorasi di ruangan ini terlalu elegan dan indah. Saat dia memasuki ruangan, dia melihat lukisan gunung dan sungai berwarna merah muda. Di tengah ruangan, terdapat lukisan sekelompok perempuan yang sedang mandi, memancarkan jejak dekadensi. Di kedua sisi vas, ada dua vas identik yang dihiasi bunga plum. Dilihat dari dekorasinya, ruangan ini pasti didekorasi oleh seseorang yang memiliki selera tinggi. Li Yun Xiao mengamatinya sebentar dan mulai bermeditasi. Kemudian, kesadarannya memasuki monumen dewa alam semesta. Chu eksentrik tua telah lama dikalahkan hingga menyerah. Tubuhnya berlumuran darah saat dia berbaring di tanah, melolong kesakitan. Kadang-kadang, petir menyambar tubuhnya. Cedera ini? Li Yun Xiao melihatnya dan tersenyum. Mungkinkah itu Yue Julin? Hehe, kalian berdua adalah seniman bela diri elemen guntur yang langka. Anda akan mendapat banyak manfaat dari perdebatan, bukan? Ketika Chu eksentrik tua melihat bahwa itu adalah dia melompat kaget dan berteriak, "Kalian ini siapa? Tempat apa ini?" "Saya adalah anggota grup tentara bayaran hujan badai. Pemimpin kita adalah..." "Sepertinya kamu belum cukup dikalahkan." Li Yun Xiao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Aku akan kembali ketika aku sudah kembali." Dia melambaikan tangannya dan sosoknya perlahan menghilang di depannya. Murid Chu eksentrik tua menyusut. Tempat di mana Li Yun Xiao awalnya berdiri awalnya adalah sebongkah batu. Sekarang,
perlahan-lahan mencair dan menumpuk, membentuk monster batu. Kedua matanya yang hitam bersinar dengan cahaya hitam, dan dia berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Citra jiwa Li Yunxiao menghilang di depan Hedexing. Saat berikutnya dia muncul di tempat lain. Ada juga dua pria yang terluka serupa tergeletak di tanah. Mereka adalah Gu Yuesheng dan Si Tu Heng. Adapun bawahan lainnya, mereka sudah berubah menjadi abu. Meski keduanya berada dalam kondisi yang menyedihkan, semangat mereka tampaknya tidak terlalu buruk. Gu Yuesheng juga sudah pulih. Namun, ada benjolan besar di mata kirinya yang tidak bisa dihilangkan dalam waktu singkat. Wajahnya muram ketika dia berkata, "Siapakah kalian dan tempat apa ini?" Li Yunxiao tersenyum dan berkata, "Mengapa semua orang menanyakan pertanyaan yang sama? Anda tidak perlu mengetahui hal-hal tersebut, karena Anda tidak akan bisa keluar dalam waktu singkat. Ki spiritual di tempat ini tidak kalah dengan dunia luar. Kalian berdua dapat menikmati waktumu di sini. Di mana kamu mendapatkan mata surga abadi?" Ekspresi Gu Yuesheng berubah. Dia buru-buru menutup mata kirinya dan menjadi waspada. Dia berkata dengan marah, "Jangan pernah berpikir untuk menyentuh mataku. Hehe, kamu benar-benar berpikir kamu adalah orang yang hebat." Li Yunxiao berkata dengan nada menghina, "Kamu tidak bisa menyatu dengan benda yang ditanamkan secara paksa ke dalam tubuhmu. Setiap kali Anda menggunakannya, kerusakan pada tubuh Anda hampir permanen. Damage seperti ini akan terakumulasi dan pasti akan merenggut nyawa kalian pada akhirnya." Ekspresi Gu Yuesheng berubah drastis. Jelas sekali bahwa Li Yunxiao telah menunjukkan titik lemahnya. Namun, dia tetap memaksakan diri untuk berkata, Saya jenius. Secara alami saya akan menemukan solusi di masa depan." Li Yunxiao tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Saya harap Anda tidak mati sebelum Anda menemukan solusinya. Saya kenal seorang seniman yang suka melakukan hal-hal seperti ini. Dia mentransplantasikan organ kucing dan anjing ke dalam tubuhnya. Dia mengambil kekuatan berbagai binatang iblis dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Namun, dia tetap gagal pada akhirnya. Anda bukan murid orang itu, bukan?" Kali ini, Gu Yuesheng benar-benar terkejut. Ketakutan muncul di matanya. Dia berkata, "Kamu, siapa kamu?" Li Yunxiao mengerti dan berkata, "Saya mengerti sekarang." Jadi dia belum mati. Dia masih bermain-main dengan hal-hal membosankan ini. Saya pikir dia menyatukan Anda dengan mata Dewa Abadi, hanya untuk menggunakan Anda sebagai subjek ujian. Wajah Gu Yuesheng pucat dan sedih. Dia tiba-tiba berteriak, "Kamu tidak perlu peduli dengan urusanku." Li Yunxiao mengangguk dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia menoleh ke Si Tu Heng dan berkata, "Anda berasal dari kelompok tentara bayaran tengkorak, kan? Saya tidak ingin tahu tentang perselisihan pribadi antara kelompok tentara bayaran Anda. Saya tahu saya perlu menanyakan dua hal. Pertama, mengapa Anda menangkap Hailin? Apakah Tuan Rain yang Anda sebutkan mencoba menyempurnakan kekuatan garis keturunannya? Kedua, bagaimana saya bisa memasuki tanah sunyi kuno?" Wajah Si Tu Heng menjadi pucat. Dia berkata dengan suara serak, "Kamu ingin pergi ke tanah sunyi kuno?" Li Yunxiao berkata, "Kamu tidak perlu bertanya, jawab saja." Si Tu Heng berkata dengan sedih, "Saya juga tidak tahu bagaimana cara pergi ke tanah sunyi kuno. Adapun mengapa Tuan Rain menginginkan tubuh Hailin, saya juga tidak tahu." Li Yunxiao mempercayainya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Kalau begitu katakan padaku siapakah Tuan Rain ini." Si Tu Heng terdiam. Dia jelas tidak mau berbicara. Li Yunxiao tersenyum dan berkata, "Saya benci jika saya menginterogasi orang yang sulit dihadapi. Itu menghabiskan banyak energi saya." Si Tu Heng tampak sangat tenang. Dia melirik ke arah Ye Futian dan berkata, "Bunuh saja aku. Lagi pula aku akan mati jika aku memberitahumu." "Oh," Li Yunxiao berkata, "bagaimana jika aku bisa melindungi hidupmu?" Si Tu Heng memandang Li Yunxiao dengan jijik dan tertawa mengejek. "Hahaha, kamu pikir kamu ini siapa?
Apakah menurut Anda tidak terkalahkan dengan bantuan seorang kaisar bela diri? Anda ingin melindungi hidup saya? Izinkan saya memberitahu Anda, Tuan Rain adalah tamu terhormat dari Skeleton Mercenaries. Bahkan pemimpinnya pun harus menghormatinya saat melihatnya. Li Yunxiao tersenyum dan berkata, "Saya rasa saya mengerti sekarang. Selain Kaisar Wu, hanya seorang martial honorable puncak yang dapat membuat seorang martial honorable puncak bertindak dengan penuh hormat. Saya menduga, yang disebut Mr. Rain ini memiliki keterampilan peringkat ke-7 di skill path." Ekspresi si Tuheng berubah drastis. Dia segera menutup mulutnya dan tampak cemas. Dia tidak menyangka Li Yunxiao begitu pintar. Dia dapat menyimpulkan begitu banyak informasi hanya dengan beberapa kata. Namun, sedikit rasa jijik masih terlihat di matanya. Li Yunxiao segera mengetahui informasi itu. Dia tersenyum dan berkata, "Saya yakin sekarang Tuan Rain itu tidak diragukan lagi adalah master keterampilan misterius peringkat 8. Jika dia adalah master keterampilan misterius peringkat 9, dia tidak perlu datang ke hutan bernyanyi secara pribadi." Mata si Tuheng dipenuhi dengan keterkejutan. Wajahnya sepucat seprai. Kejutan di hatinya tak terlukiskan. Li Yunxiao tidak hanya dapat membuat kesimpulan yang akurat hanya dengan beberapa kata, tetapi dia juga dapat menyimpulkannya hanya dengan melihat. Apakah dia masih remaja? Gu Yuesheng juga kaget. Dia berkata, "Apakah kamu monster tua yang memiliki tubuh ini?" Li Yunxiao tersenyum dan berkata, "Teknik kepemilikan hanya ada dalam teori. Dalam seni bela diri alam surga saat ini, bahkan jika seseorang berhasil memiliki tubuh, itu tidak akan bertahan lama. Terlebih lagi, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwa, jadi tidak mungkin untuk menggunakannya untuk kedua kalinya." "Ini, kamu juga tahu tentang ini?" Gu Yuesheng benar-benar terdiam. Dia selalu membanggakan dirinya sebagai seorang jenius dalam skill path. Namun, dibandingkan dengan orang di depannya, dia menyadari bahwa dia bukanlah siapa-siapa. Kesombongan dalam hatinya langsung hancur, lenyap tanpa bekas. "Baiklah, aku tidak punya sesuatu yang ingin kutanyakan padamu untuk saat ini. Saya akan mencari cara untuk sampai ke Tanah Sunyi Kuno. Anda bisa tinggal di sini mungkin 1 atau 2 tahun, mungkin seumur hidup Anda." Setelah Li Yunxiao selesai berbicara, dia tersenyum dan perlahan menghilang di depan mereka berdua. Seumur hidup. Keduanya membelalak keheranan. Setelah kesadaran ilahi kembali ke tubuhnya, Li Yunxiao membuka matanya sedikit dan berkata dengan curiga, "Saya hanya mendengar bahwa pintu masuk ke Tanah Sunyi Kuno ada di hutan bernyanyi. Apakah ada rahasia?" Saat dia berpikir, pintu dibuka. Julei masuk dan berkata, "Tuan Yunxiao, wakil kapten kami ingin bertemu dengan Anda." Li Yunxiao sedikit terkejut. Julei menatapnya dengan ekspresi aneh, seolah-olah telah terjadi sesuatu. Namun dia adalah orang yang berani. Bahkan jika langit runtuh, dia tidak akan peduli. Dia berkata, "Komandan Zuo, tolong pimpin jalannya." Keduanya berjalan melewati beberapa koridor. Markas besar, Rookie Mercenary Group juga sangat besar, tapi dirancang dengan sangat baik. Julei tiba-tiba bertanya, "Tuan Yunxiao, apakah Anda ingin bergabung dengan grup tentara bayaran pemula kami?" Li Yunxiao terkejut. Dia tersenyum terkejut dan berkata, "Mengapa kamu bertanya?" Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.